Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidil ghuril muhajjalin imamil muttaqin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan perkataan yang layak untuk kita panjatkan pada kesempatan yang mulia ini melainkan pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas semua limpahan karunia dan limpahan nikmat-Nya, wabil khusus atas nikmat yang besar, nikmat yang mahal, yaitu nikmat dilimpahkannya iman dan Islam. Inilah anugerah terbesar di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan di dalam dada kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan kita, keislaman kita, dan kita menghadap kelak ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim. Karena sesungguhnya nikmat iman itu adalah nikmat pilihan. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hamba-hambanya. Dari sekian miliar manusia, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi hamba yang beriman. Ini adalah anugerah terbesar. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 100, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah, dan tidaklah seorang jiwa dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi seorang mukmin, kita lahir dari keluarga muslim bukan kebetulan. Bukan hanya nenek moyang kita mereka adalah mukmin muslim, tapi yang harus kita yakini, Allah memilih kita sebagai hambanya, hamba yang beriman. Karena sesungguhnya nikmat iman adalah nikmat yang tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya dengan nilai dunia. Sekaya apapun, sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh manusia, maka tidak bisa membebaskan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah orang dalam, ordal. Ketika dihadapkan dengan siksa Allah, di hadapannya nanti neraka,
maka orang-orang kafir sekalipun mereka mendonasikan, menginfakkan harta mereka agar mereka bisa menebus jiwa mereka, dibebaskan dari api neraka, maka sebanyak apapun harta yang dikeluarkan tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri mereka. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walaw iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, lahir dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir, fala yuqbala, maka sekali-kali tidak akan diterima, min ahadihim, dari salah seorang mereka, mil'ul ardi dhahaba, emas sepenuh bumi, walau iftada bih, walaupun mereka menebusnya dengan jumlah emas tersebut. Apa sebabnya? Ya, ini adalah ayat metafora, ayat yang menggambarkan mustahil ada seseorang yang memiliki harta sebanyak itu, emas sepenuh bumi. Ya, sekarang saja emas semakin naik, ya. 1 gram emas murni hampir berapa, Pak? Sudah hampir 2,5. Kabarnya nebus bisa 3 juta, bayangkan. Ya. Orang punya sekilo 2 kilo sudah orang kaya. Allah menantang orang-orang kafir sekalipun mereka menebus jiwa mereka dengan emas sepenuh bumi agar diselamatkan dari api neraka, fala yuqbala, tidak akan diterima. Ini menunjukkan mahalnya iman. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang memiliki iman, sekalipun menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa iman hanya secuil, tetap bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya, ittaqun nara walau bisyikki tamrah fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Ittaqun nar, jagalah api neraka, lindungilah diri kalian dari api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun hanya separuh butir kurma. Kata Nabi, jagalah diri kalian, selamatkanlah diri kalian, walaupun kalian bersedekah, kalian hanya mampu dengan 1 butir kurma, bahkan separuh butir kurma, lakukan. Fa illam tajid, kalaupun tidak punya untuk disedekahkan, fa bi kalimatin thayyibah, maka ucapan-ucapan yang baik itu bisa menjadi sedekah kita. Bagi orang-orang yang beriman, yang diinfakkan, sedekah yang dia keluarkan, walaupun jumlahnya sangat minimal, tetapi bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Apa sebabnya? Karena iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal diterima, kebaikan-kebaikan diterima. Walaupun amal yang sedikit, amal yang sederhana, karena keimanan kepada Allah, mengharap pahala dari Allah, yakin kepada Allah, harta sedikit itu menjadi besar di sisi Allah. Tapi walaupun emas sepenuh bumi, ya, tidak akan menjadi apa-apa. Kebaikan apapun, sebanyak apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak akan menjadikannya apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahu haba'an mansura, seperti debu yang ditiup oleh angin, maka tidak tersisa.
Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat iman dan Islam ini serta memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Rasul mulia Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Para hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang tarbiyatul abna, tentang pendidikan orang tua terhadap anaknya. Pada kesempatan ini kita akan mengambil tema pendidikan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Pendidikan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak bimbingan kepada kita. Di dalam Al-Quran kita banyak jumpai sosok-sosok teladan dari kalangan manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan para nabi dan rasul, bahkan sampai orang-orang biasa. Maka ketika ditampilkan sosok seorang nabi dan rasul, ya, terkadang kita punya alasan mencontoh nabi dan rasul sulit. Kadang kita banyak alasan, kan itu nabi, wajar. Kan itu adalah rasul, dibimbing langsung oleh Allah. Sehingga terkadang kita banyak beralasan ketika diminta untuk mencontoh, diminta untuk meneladani seseorang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menyebutkan beberapa sosok-sosok teladan yang patut dijadikan acuan, dijadikan barometer, bahkan navigasi di dalam kita mendidik anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang kelemahan kita, tentang kekurangan kita. Wabil khusus adalah kita sebagai orang tua, kita perlu menyadari banyak dari kita yang terlahir sebagai orang tua, kita menjadi ayah, kita menjadi ibu, menjadi orang tua terkadang terpaksa. Kenapa demikian? Karena hampir dipastikan, ya, kadang banyak orang yang tidak mempersiapkan diri. Bahkan tidak ada jurusan, ya, yang melahirkan para ayah-ayah hebat. Ya, tidak ada universitas yang mengeluarkan lulusannya calon sarjana-sarjana orang tua. Tidak ada sekolah ibu, tidak ada sekolah ayah, tidak ada sekolah orang tua. Rata-rata dari kita menjadi orang tua apa adanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ini bukan menjadi alasan kita untuk tidak belajar. Bukan alasan kita untuk tidak memperbaiki diri. Karena sesungguhnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, tugas utama kita sebagai orang tua, bahkan merupakan amanat yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya mewasiatkan agar mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat para nabi, wasiat para rasul kepada anak-anaknya
yang menjadikan pendidikan pertama, pendidikan pondasi wasiat mereka agar mereka tetap menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka wasiatkan adalah keimanan. Yang mereka wasiatkan adalah tauhid mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian. Lalu kemudian Allah perintahkan wa ahlikum, dan keluarga kalian, anak, istri, cucu kalian, itu menjadi tanggung jawab setiap kita sebagai orang tua. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala atas kerahimannya, atas kasih sayangnya kepada kita, sesungguhnya kita lebih mudah untuk mencontoh. Ketika ada sosok yang Allah tampilkan, itu lebih mudah dicontoh oleh kita. Maka begitu juga anak-anak kita, mereka lebih mudah mencontoh. Maka Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya kepada kita, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian nama manusia-manusia, hamba-hamba pilihannya. Maka diantaranya ada surat yang kita sering baca. Ini adalah surah Luqman. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mengetahui siapa itu Luqman. Lalu kemudian Luqman mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa hikmah. Dan bagaimana wasiat Luqman yang perlu kita pelajari sebagai panduan kita di dalam mendidik anak-anak kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain para nabi dan rasul, ya, di antara hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan satu sosok manusia pilihan, yaitu adalah Luqman yang diberi gelar Al-Hakim. Maka kita dapati di dalam surah Luqman ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Ini ayat yang menyebutkan nama yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, bahkan menjadi salah satu nama surat di antara surat-surat di dalam Al-Quran, disebutkan surah Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmah." Dan kami telah memberikan kepada Luqman hikmah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berselisih, ya, apakah Luqman itu adalah seorang nabi atau Luqman ini adalah manusia biasa. Ya. Kita dapati ada riwayat dari Ikrimah, ya. Beliau berpendapat bahwasannya Luqman itu adalah seorang nabi. Ya. Dia menyebutkan alasannya karena yang diberikan hikmah itu adalah dari golongan para nabi. Nanti kita akan dapati, ya, kata-kata hikmah itu tidak hanya diberikan kepada siapa? Luqman, ya, tetapi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi yang lainnya ada kalimat hikmah. Akan tetapi jumhur para ulama, ya, inilah yang kita ambil pendapatnya, bahwasannya Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, abdun salihun. Jadi pendapat jumhur
bahwasannya Luqman itu bukan seorang nabi, melainkan adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Ini kita dapati dari beberapa riwayat, bahkan di dalam berbagai tafsir disebutkan bahwasannya Luqman bukanlah nabi, tetapi beliau adalah seorang laki-laki yang bijaksana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Qatadah rahimahullahu berkata, salah satunya, dia bukanlah nabi dan dia tidak diberi wahyu. Lalu Imam Mujahid rahimahullah berkata, Luqman adalah seorang laki-laki yang saleh dan dia bukan nabi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita melihat jumhur pendapat para ulama, Luqman adalah bukan seorang nabi. Walaupun ada satu pendapat dari Ikrimah, sahabat Nabi SAW, itu adalah seorang nabi. Tetapi dari riwayat yang lain, bahkan jumhur para ulama, ya jumhur mufassirin, Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia biasa. Karena nanti akan dimaknai hikmah di sana bukanlah wahyu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa profesi ya Luqman Al-Hakim sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ya sosok Luqmanul Hakim? Maka ketika ada nama yang Allah sebutkan, apalagi namanya menjadi sebagian dari nama-nama surat Al-Quran, maka Luqman Al-Hakim ini adalah merupakan hamba yang spesial, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan terdapat begitu juga perbedaan mengenai pekerjaannya Luqman. Ada yang menyebutkan Luqman adalah seorang penjahit. Ada yang menyebutkan Luqman adalah seorang tukang kayu. Sebagian menyebutkan Luqman adalah seorang penggembala. Dan ada yang menyatakan Luqman adalah seorang qadhi, seorang hakim. Ya. Jadi tidak ada riwayat yang menyebutkan secara pasti. Ya. Ini adalah dari beberapa pendapat tentang profesi Luqman Al-Hakim. Dan kita tidak perlu ya untuk memperdalam ya. Kita tidak perlu disibukkan tentang siapa dan bagaimana apa pekerjaannya. Ya. Bahkan disebutkan mengenai asal usulnya, sebagian riwayat menyebutkan Luqman berasal dari Habasyah. Ya, dari Ethiopia, ya, dari Afrika. Dan sebagian menyebutkan dari Sudan, ya. Beliau adalah berkulit hitam, ya, bibirnya tebal dan kakinya pecah-pecah. Bisa kita bayangkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang bukan dari fisiknya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang bukan dari pekerjaannya. Ya. Yang terkadang kita senantiasa silau, kita senantiasa lupa kepada orang, ya. Ketika mungkin penampilannya serba mewah, penampilannya seperti seorang eksekutif, orang kaya, baru kita manut. Tapi terkadang berapa banyak kata-kata yang baik, nasihat yang baik kita abaikan hanya karena melihat profesinya, hanya karena melihat kulitnya, hanya karena melihat hartanya. Maka dari ayat ini, ya, kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak memandang fisik seseorang, tidak memandang profesi seseorang, tidak memandang kekayaan seseorang untuk Allah jadikan sebagai manusia mulia. Maka begitupun kita, cara pandang kita terhadap seseorang, jangan sampai kekayaannya menyilaukan kita. Karena bajunya membuat kita keluh untuk mengatakan kebenaran.
Jangan karena rumahnya membuat kita anggapnya orang hina. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan sosok Luqman ini adalah manusia biasa. Bahkan dia berkulit hitam. Bahkan seandainya dia seorang yang profesinya orang biasa, tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengabadikan nasihat-nasihatnya, wasiat-wasiatnya, perkataan-perkataannya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kepada kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memandang manusia jangan sekali-kali kita memandang karena apa? Karena hartanya, karena kedudukannya, karena jabatannya. Kalau kita melihat itu adalah kebenaran, itu adalah kebaikan, itu adalah sesuatu yang patut untuk kita ambil, maka tidak ada alasan untuk kita meninggalkannya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita sosok Luqman ini. Ketika kita belajar tentang bagaimana mendidik anak, kalau panutan kita adalah orang-orang besar, panutan kita mungkin adalah para ilmuwan, panutan kita adalah bergelar profesor, mungkin doktor, ya, mereka berpendidikan tinggi. Allah mengajarkan lain. Justru yang Allah tampilkan kita sebagai orang tua, pelajaran kita yang selama ini kita baru manut dan nurut ketika yang ngomong orang besar. Allah sedang mengajarkan kepada kita sosok Luqman untuk kita jadikan sebagai teladan adalah manusia biasa. Mungkin dianggap adalah orang yang biasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menampilkan kepada kita ada sebuah pelajaran penting dari sosok Luqman ini, adalah kita belajar dari orang biasa. Itu artinya mengambil ilmu ketika itu adalah kebaikan, ketika itu adalah ilmu yang memberikan kepada kita jalan penerangan dari siapapun, ketika itu adalah kebenaran, maka kita harus mengambilnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Luqman Al-Hakim Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam ayat ini apa yang menjadikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh ayah-ayah yang lainnya, yang dia Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang tidak diberikan kepada orang tua yang lainnya. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat 12 ini, walaqad ataina Luqmanal hikmah, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mengetahui apa makna hikmah. Ya, apa makna hikmah? Maka secara mudah kita memaknai hikmah itu adalah kebijaksanaan. Ya, para ulama menyebutkan di antara makna hikmah yang pertama adalah benar dan lurus dalam perkataan dan perbuatan. Ya. Dan inilah merupakan kunci, ya, merupakan kunci utama di dalam mendidik. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita mencontoh kepada Luqman bagaimana cara Luqman di dalam mendidik, bagaimana cara Luqman dalam memberikan nasihat, memberikan wasiat. Allah awali dengan walaqad ataina Luqmanal hikmah. Luqman mengawali di dalam mendidik, di dalam dia memberikan nasihat, bimbingan kepada anaknya, diawali dengan metode cara. Ya, Allah sebutkan inilah hikmah. Hikmah adalah benar dan lurus dalam perkataan dan perbuatannya. Kalau kita ingin, ya, di dalam kita mendidik anak-anak kita, mengajari anak-anak kita, prinsip yang pertama
adalah kita berusaha menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan kita sebagai orang tua. Ya, ini kunci utama dalam mendidik itu, agar anak kita manut, anak mau mendengar ucapan kita, anak itu terkesan dengan kita, bahkan menjadikan kita sebagai panutan di dalam keluarga. Kunci yang pertama adalah menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan. Ini yang banyak kita lupakan. Kita lebih mudah ya untuk nyuruh anak, tapi kita sendiri jarang melakukannya. Ya, maka Luqman mengawali dengan hikmah itu adalah senantiasa berusaha, ya, setiap ucapan yang dia berikan kepada anaknya adalah ucapan yang sama dengan perbuatannya. Ya, ini kunci. Ya. Jadi kalau anak kita ingin nurut kepada kita, maka apa yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang kita lakukan. Ya, kita nyuruh anak kita sholat, berarti kita sudah menjadi contoh baik dalam melaksanakan sholat. Kita nyuruh anak putri kita memakai jilbab, maka si ibunya memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana dia berbusana syar'i. Ya, ketika nyuruh anak kita untuk belajar, maka kita menjadi teladan di dalam belajar. Inilah hari ini yang menjadi problem, ya. Kenapa serasa perkataan kita keluh dari anak kita, bahkan mendebat kita? Karena seringnya kita hanya pintar di dalam ucapan, tapi perbuatannya kadang masih jauh. Maka dengan mudah anak kita membalikan, nyuruh sholat, bapak saja tidak sholat. Nyuruh belajar, kadang kita asik di depan HP. Ini yang menjadi masalah, ya. Karena anak akan belajar, ya, sesuatu yang diucapkan, ya, belum tentu akan didengar. Tetapi justru keteladanan anak melihat apa yang kita lakukan itu justru lebih kuat. Maka hikmah yang pertama di sini maknanya adalah seimbang antara apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat sama. Anaknya jujur, memang dia orang tua yang jujur. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna yang kedua, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempat yang selayaknya. Berbicara sesuai dengan kondisinya, ya. Makna yang kedua, sebagian ulama menyebutkan makna hikmah adalah fi'lu ma yanbaghi fil waqtil ladzi yanbaghi 'ala al-wajhil ladzi yanbaghi. Itu hikmah. Bahkan Ibnul Qayyim menyebutkan hikmah itu yang pertama fi'lu ma yanbaghi, melakukan sesuatu yang sepatutnya, seharusnya. Kita melihat anak kita, ya, ketika pulang mungkin dari tempat mainnya, tiba-tiba ada satu ucapan perkataan yang tidak kita ajarkan di rumah, perkataan yang kotor umpama, perkataan yang kasar. Maka sudah semestinya, ya, kita menyampaikan kepada anak kita fi'lu ma yanbaghi, apa? Menasihati, mengingatkan perkataan ini tidak layak diucapkan dengan siapapun. Lalu berikutnya fil waqtil ladzi yanbaghi, yang namanya hikmah setelah kita berusaha melakukan sesuatu yang seharusnya, ada syarat yang kedua. Fil waqtil ladzi yanbaghi, harus tepat waktunya. Tepat waktunya. Karena belum tentu sesuatu yang baik ketika momennya tidak pas, waktunya tidak tepat,
juga hasilnya kurang baik. Contoh, menasehati anak mungkin di depan teman-temannya. Ya. Apa artinya? Kita sedang bisa jadi menjatuhkan harga dirinya, memarahi anak di depan orang banyak. Ini tidak tepat. Memarahi pasangan kita, menasihati dia di depan orang banyak tidak tepat. Seperti kita juga mungkin menasihati orang lain ketika di depan orang banyak, itu bukan nasihat, tapi sedang menjatuhkan. Maka pilih waktunya. Maka demikian juga ketika kita menasihati anak kita, pilih momennya. Ada waktu-waktu terbaik. Nabi mengajarkan kepada kita ada 3 waktu, ya. Yang pertama adalah indas safar, ketika bepergian. Ya. Nabi banyak menyampaikan nasihat, pesan-pesan penting kepada para sahabat yang masih muda, masih anak-anak. Kadang Nabi di atas hewan tunggangannya. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, itu sering Abdullah bin Umar, Rasulullah ketika sedang bersengkrama di atas perjalanan menasihati. Ini di waktu-waktu yang anak itu senang, kita nasihati. Yang kedua, ketika waktu makan, ya, maka jadikan momen makan bersama itu juga sebagai nasihat. Karena Nabi mencontohkan, ya, sahabat ini Ibnu Abbas pernah dinasihati oleh Nabi ketika dalam satu jamuan makan, ya. Artinya itu adalah momen-momen yang anak itu sedang bahagia, ya. Jadi jangan ketika kita menasihati dulu ketika anak salah. Ketika anak salah kita marahi, kita nasihati, sehingga yang ada di benak anak kita, nasihat itu adalah ungkapan marah. Jadi kalau ditanya nasihat itu apa? Ya marah. Banyak dari anak kita yang memaknai kalau kita nasihat itu berarti memarahi. Kenapa? Karena seringnya momen nasihat itu ketika anak sedang salah, dengan cara kita juga cara yang salah, yaitu memarahinya. Maka ganti, ya. Jadi hikmah itu pilih waktu yang tepat. Anak sedang santai, anak sedang bahagia, kita nasihati pelan-pelan. Karena ketika anak sedang tertekan, anak sedang marah, sebanyak apapun nasihat kita mental, Pak. Bukannya masuk, malah dia memblok dirinya, malah berontak. Ini tidak hikmah. Maka disebutkan yang ketiga, alal wajhil ladzi yanbaghi, dengan cara yang tepat, melakukan sesuatu yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat, itu adalah hikmah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawali, ya, tentang Luqman ini, walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan kami telah memberikan kepada Luqman hikmah. Sebelum nanti nasihat-nasihatnya kepada anaknya, Allah awali, Luqman ini punya kelebihan, ya, punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang tua pada umumnya. Apa? Luqman ketika memberikan nasihat diawali dengan hikmah. Karena dengan hikmah itu bisa berapa banyak anak yang tadinya jauh mendekat, yang tadinya keras hatinya menjadi lunak, ya, yang tadinya marah bisa mendekat, itu dengan hikmah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Nasihat yang pertama yang diberikan Luqman adalah tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengawali dalam mendidik anak itu berangkat dari kesyukuran kita. Allah memberikan karunia kepada kita anak. Berapa banyak orang tua yang Allah tidak berikan keturunan? Ya, berapa banyak yang Allah berikan dari pasangan bertahun-tahun dengan berbagai macam cara tidak kunjung menghasilkan. Ya, ketika Allah
ingatkan kepada kita bersyukur itu menjadi patokan kita pertama. Ya, apapun keadaan anak kita patut kita syukuri. Jadi yang diingat adalah kesyukuran, bukan kekurangan. Kebanyakan dari kita memandang anak itu serba kurang ini. Kita bandingkan dengan yang anak lain. Kamu ini seperti melihat teman kamu. Rata-rata bukan kesyukuran yang kita utamakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih membahas tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.